Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maidenda Belji Andera. Saya dari Universitas Terbuka dengan NIM 8602664558. Saya di sini ingin menjawab soal dan atau pertanyaan dari Bapak Hendra Haryanto SPDMM dengan mata kuliah Pendidikan Anak di SD. Baik, di sini saya akan membacakan soal pertama tentang kewajiban anak atau kontekstual. Soal, sebagai seorang pendidik, Anda tentu sering melihat dinamika antara hak dan kewajiban siswa di sekolah. Tugasnya, klasifikasi satu kasus nyata atau skenario umum di kelas Anda, di mana seorang siswa menuntut haknya tetapi merupakan kewajibannya atau sebaliknya. Pertanyaan pertama, ceritakan kasus secara singkat. Pertanyaan kedua, jelaskan kewajiban anak apa yang seharusnya dilakukan dalam situasi tersebut berdasarkan teori yang Anda pelajari. Yang ketiga, berikan solusi bagaimana guru membimbing anak tersebut untuk memahami kewajibannya tanpa merasa tertekan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 tentang ceritakan kasus secara singkat. Di kelas 4, seorang siswa bernama Andi selalu menuntut agar guru memberi nilai tinggi karena ia merasa sudah berusaha. Namun, ia sering terlambat mengumpulkan tugas, tidak mau mengerjakan PR, dan mengganggu teman sekelasnya saat belajar. Ketika ditegur, Adit berkata bahwa ia punya hak untuk dihargai dan hak mendapat nilai yang baik. Baik, selanjutnya jawaban pertanyaan kedua, apa saja kewajibannya? Pertama, kewajiban untuk belajar dengan sungguh-sungguh, termasuk mengerjakan tugas tepat waktu. Yang kedua, kewajiban menghormati guru dan teman, tidak mengganggu proses pembelajaran. Yang ketiga, kewajiban menaati tata tertib sekolah. Yang keempat, kewajiban menjaga fasilitas sekolah dan lingkungan kelas. Yang kelima, kewajiban menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab atas hak yang mereka tuntut. Hak dan kewajiban itu harus seimbang. Anak boleh menuntut hak, tetapi tetap wajib melaksanakan tanggung jawab. Baik, yang ketiga, solusi atau cara guru membimbing. Yang pertama, dengan dialog empatik. Guru mengajak Adi berdiskusi bahwa hak baru dapat terpenuhi jika kewajiban dijalankan. Yang kedua, kontrak belajar. Membuat kesepakatan sederhana seperti PR dikerjakan, tidak mengganggu teman, dan hadir tepat waktu. Yang ketiga, penguatan positif, memberi apresiasi ketika Adit menunjukkan perubahan. Yang keempat, pendekatan bertahap, membantu Adit mengatur waktu, scaffolding, memberi contoh cara mengerjakan tugas. Yang kelima, kolaborasi dengan orang tua atau wali murid dengan menyatukan persepsi mengenai kewajiban. Baik, saya akan membacakan soal nomor 2 tentang Konvensi Hak Anak. Soalnya, Konvensi Hak Anak atau KHA mengategorikan hak anak menjadi 3 kategori utama, biasanya dikenal dengan 3P: provision, protection, dan participation atau kategori sesuai modul. Tugas: ambil 3 contoh
foto atau video pendek dari kegiatan sehari-hari di lingkungan sekitar atau berita terkini. Bisa berupa clipping berita yang ditampilkan di layar. Pertanyaan pertama, tunjukkan contoh kegiatan yang mewakili kategori penyediaan atau provision. Yang kedua, tunjukkan contoh yang membutuhkan perlindungan protection. Yang ketiga, tunjukkan contoh kegiatan yang memfasilitasi partisipasi atau participation anak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu kategori 3P, provision atau penyediaan, protection atau perlindungan, participation atau partisipasi. Pertama, contoh kegiatan provision atau penyediaan. Sekolah menyediakan perpustakaan, buku ajar, makanan sehat, air minum bersih, dan sarana belajar yang layak. Contoh konkretnya, kegiatan membaca di perpustakaan setiap hari Selasa, di mana anak memperoleh akses buku gratis. Yang kedua, contoh kegiatan protection atau perlindungan. Guru memberikan pengawasan saat istirahat, mencegah perundungan atau bullying, serta menjaga keselamatan di lingkungan sekolah. Contoh konkret, guru piket mencegah siswa kelas besar mengintimidasi siswa kecil di halaman sekolah. Yang ketiga, contoh kegiatan participation atau partisipasi. Anak dilibatkan dalam pengambilan keputusan kelas, misalnya memilih ketua kelas, membuat aturan kelas, atau menyampaikan pendapat saat diskusi. Contoh konkret, pemilihan ketua kelas secara demokratis di mana semua siswa memberi suara. Penjelasan 3P berdasarkan pengkategorian KHA. Yang pertama, provision, hak untuk mendapatkan layanan dasar, pendidikan, kesehatan, gizi, informasi, dan rekreasi. Yang kedua, protection, hak untuk melindungi dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perundungan, serta bahaya fisik dan emosional. Yang ketiga, participation, hak untuk menyampaikan suatu pendapat, berekspresi, ikut memutuskan hal yang menyangkut hidup mereka sesuai usia dan perkembangan. Baik, saya akan membacakan soal nomor 3, perlindungan anak dan pandangan Mears. Menurut Mears, keberhasilan pendidikan dan perlindungan anak bergantungan pada sinergi berbagai pihak, keluarga, masyarakat, atau pemerintahan sekolah. Tugasnya, lakukan analisis sederhana terhadap sekolah tempat Anda mengajar atau sekolah terdekat. Yang pertama, pertanyaannya, buatlah diagram atau peta konsep sederhana yang memetakan siapa saja pihak yang saat ini sudah berperan aktif dan siapa yang belum maksimal perannya di sekolah tersebut berdasarkan teori Mears. Yang kedua, berikan argumen kritis Anda dalam video mengapa peran salah satu pihak tersebut, misalnya orang tua atau masyarakat, sangat krusial dalam perlindungan anak di era digital saat ini. Yang ketiga, jelaskan bagaimana seharusnya kolaborasi ideal antara pihak tersebut terjadi. Baik, menurut Mears, perlindungan anak memerlukan kolaborasi keluarga, masyarakat, sekolah, dan pemerintahan. Sekolah memang peran penting untuk menciptakan lingkungan yang aman. Yang pertama, identifikasi kasus. Di sebuah sekolah dasar, seorang siswa bernama Lani sering diejek dan dirundung atau dibuli oleh teman-temannya karena tubuhnya gemuk. Mereka memanggilnya dengan julukan kasar dan menyembunyikan tasnya. Lani menjadi takut ke sekolah, sering menangis dan prestasinya menurun.
Baik, untuk jawaban yang kedua, analisis kasus ditinjau dari perlindungan. Hak anak dilanggar, hak untuk aman, bebas dari kekerasan psikologis, dan hak untuk dihormati. Sekolah kurang memberi perlindungan. Terlihat dari tindakan adanya pengawasan saat istirahat. Lingkungan tidak ramah anak karena tidak ada aturan anti-bully yang ditekankan. Dari perspektif Mears, kasus ini menunjukkan kegagalan kolaborasi antara guru, orang tua, sekolah, dan pemerintahan untuk menciptakan lingkungan aman. Yang ketiga, rencana strategi penguatan kritis. Strategi untuk membuat sebuah pihak sadar dan peduli. Yang pertama, untuk seorang guru. Ia adalah mengadakan edukasi anti-bully, mengawasi era rawan atau halaman kantin dan koridor, memberi sanksi mendidik kepada pelaku bullying, menciptakan budaya empati melalui pembelajaran sosial emosional. Yang B, untuk orang tua, memberi edukasi di rumah tentang menghormati teman, berdialog dengan anak, pelaku maupun korban, melapor dan bekerja sama dengan guru bila terjadi kekerasan. Yang C, untuk siswa, pelaku, dan teman lainnya. Pelaku diberi konseling tentang dampak bullying. Teman-teman dilatih menjadi agent of kindness atau menolong dan melapor, menumbuhkan kesadaran bahwa semua anak berharga. Baik, soal nomor 4, pendekatan preventif dan lembaga pengawasan. Pendekatan preventif membuat aturan kelas, anti perundungan, sosialisasi rutin tentang hak anak, menyediakan sudut konseling ramah anak, lembaga yang berperan ketika menjadi pelanggar hak anak. P2TP2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dinas Pendidikan, Lembaga Perlindungan Anak Daerah. Mereka dapat melakukan pendampingan, advokasi, mediasi, hingga perlindungan hukum. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.